Cerita ini bermula dari seorang anak muda bernama Laras, seorang pemuda desa yang terkenal dengan keberaniannya. Laras selalu merasa bahwa dunia ini tidak lebih dari apa yang bisa dilihat dan dirasakannya. Cerita-cerita mistis yang sering didengar dari orang-orang tua di desanya tentang alas keramat, sebuah hutan angker di ujung desa, selalu dianggapnya sebagai kebohongan belaka. Hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak, begitu pikirannya. Alas keramat, hutan yang lebat dan terlarang, memang selalu menjadi pusat cerita horor di desa Jati. Penduduk desa percaya bahwa di hutan itu tinggal roh-roh penunggu yang menjaga batas-batas alam gaib. Tidak ada yang berani memasuki hutan itu, terutama setelah matahari terbenam. Namun, bagi Laras, itu semua hanyalah dongeng. Pada suatu malam di bulan purnama, Laras dan teman-temannya berkumpul di pos ronde. Obrolan mereka berlanjut ke cerita-cerita horor tentang alas keramat. Temannya bernama Widi menantangnya. "Kalau kau tidak percaya, buktikan. Masuk ke alas keramat malam ini dan ambil ranting dari pohon penunggu." Teman-teman lainnya hanya terdiam. Mereka tahu itu adalah tantangan yang berbahaya, tapi Laras tertawa mengejek. "Alah, semua itu cuma cerita. Besok aku akan tunjukkan bahwa hutan itu tidak ada apa-apanya," ujar Laras dengan sombong. Meski beberapa temannya mencoba mencegahnya, Laras tetap bersikeras. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut pada hal-hal mistis. Malam semakin larut, dan Laras mempersiapkan diri. Ia membawa sebuah obor, pisau, dan tas kecil untuk membawa buktinya. Suasana desa mulai sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Laras berjalan menuju alas keramat dengan langkah penuh percaya diri. Begitu memasuki hutan, hawa dingin menyergap tubuhnya. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa yang mengintai. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi suasana. Suara angin berubah menjadi bisikan-bisikan samar yang terdengar seperti memanggil namanya. "Laras, Laras." Namun, Laras mencoba mengabaikan itu semua. "Cuma perasaan, tidak ada apa-apa," gumamnya. Setelah beberapa saat, ia sampai di sebuah area terbuka dengan pohon penunggu berdiri megah di tengahnya. Pohon itu tampak tua, dengan akar-akar besar yang menjalar ke segala arah. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin, dan Laras merasa seperti sedang diawasi. Tanpa pikir panjang, ia memotong sebuah ranting dan memasukkannya ke dalam tas. Saat ia berbalik untuk pergi, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan obornya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara seorang wanita. "Kenapa kau mengganggu kami?" Laras membeku. Ia menoleh dan melihat sosok seorang wanita berdiri di dekat pohon. Wanita itu berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh, dengan wajah pucat dan mata merah menyala. "Aku cuma ambil ranting. Aku tidak berniat mengganggu," jawab Laras dengan suara bergetar. Wanita itu mendekat tanpa menyentuh tanah. "Kau sudah melanggar. Kau harus membayar." Laras berbalik dan berlari secepat yang ia bisa.
Suara tawa wanita itu menggema di seluruh hutan, semakin mendekat. Meski Laras berhasil keluar dari hutan, ia merasa seperti sesuatu mengikutinya. Setelah sampai di rumah, Laras mengunci pintu dan berusaha menenangkan diri. Namun, ia merasa ada yang tidak beres. Udara di dalam rumah terasa dingin, dan ia mendengar langkah kaki di luar jendelanya. Ketika ia melihat ke cermin, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di belakangnya. Keesokan paginya, teman-temannya datang untuk melihat ranting yang Laras bawa. Namun, begitu ranting itu disentuh oleh Widi, ia langsung jatuh pingsan. Tubuhnya kaku dan mulutnya hanya menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Penduduk desa mulai curiga dan menghubungkan kejadian itu dengan alas keramat. Laras mulai diteror setiap malam. Suara langkah, tawa, dan bisikan menghantui tidurnya. Wanita itu muncul dalam mimpinya, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa lari. Tubuh Laras semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu gelisah. Salah seorang tetua desa akhirnya memutuskan untuk membantu. Ia membawa Laras ke seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu segera mengetahui bahwa Laras telah melanggar batas dengan mengambil sesuatu dari pohon penunggu. Roh penjaga itu tidak akan berhenti sampai kau mengembalikan apa yang kau ambil, kata dukun itu. Dukun itu memberikan Laras sesajen untuk dibawa ke hutan. Laras, meski ketakutan, ia tidak punya pilihan. Ia pergi ke alas keramat bersama beberapa warga desa. Mereka meletakkan sesajen di bawah pohon penunggu dan memohon maaf. Namun, saat Laras meletakkan ranting yang ia ambil, angin kencang tiba-tiba bertiup. Sosok wanita itu muncul kembali, kali ini dengan wajah yang jauh lebih mengerikan. Terlambat, Laras. Kau sudah mengambil, dan aku akan mengambil nyawamu. Wanita itu melayang mendekat. Laras berteriak. Namun, tubuhnya langsung jatuh kaku di tanah. Warga desa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Setelah itu, sosok wanita itu menghilang bersama angin, meninggalkan hutan dalam keheningan. Tubuh Laras ditemukan tak bernyawa, dengan wajah yang membeku dalam ketakutan. Sejak malam itu, penduduk desa semakin takut mendekati alas keramat, bahkan di siang hari. Laras menjadi peringatan terakhir bagi siapa saja yang berani melanggar pantangan. Alas keramat tetap berdiri, menyimpan dendam dan misteri yang tak akan pernah terpecahkan.